Hey, what's up? Welcome back with me, Paul Tax here. So today, sekarang kita bakal bikin podcast lagi sama podcastnya kayak podcast sebelumnya. Ngalor ngidul juga. So pada kesempatan kali ini kita bakal kedatangan tamu yang kalian pasti udah tahu siapa. Kalau misalnya ada gimbal di sini, mic kita kali ini berbeda karena mic kita ada gimbal. So langsung saja kita panggil jauh-jauh dari Solo. Ini dia Calvin. Come here Calvin. Hey bro, what's up bro? What's up bro? Sehat bro? Sehat. Ini mic-nya gini aja bro ya. Ini Oke. kedengaran ya. Semoga kedengaran ya bro. Siap. Oke, jadi kali ini kita kedatangan Calvin. So, Calvin, kamu boleh memperkenalkan diri kamu dulu, Calvin. Oke, perkenalkan gue sebelumnya. Ini kalau misal ngomong antara suara kita dikencangin atau mulut kita dekat sini kalau ngomong, Oh, iya, supaya gini. kedengaran. Boleh diangkat juga. Jangan Oh, azan, jangan jangan azan. ya. Oke. Oke, sebelumnya kenalin nama gue Calvin. Gue aslinya dari Solo dan ini kita mau ngapain sih? Kita podcast kali ini. Oh, kita mau podcast Kita ya. mau Oke, podcast. Jadi siap. podcast kita tuh bakal ngalor ngidul gitu. So emang sekarang agak ribet gini ya mic kita karena pakai stabilizer gini. BTW harga Biar stabil Iya, biar harganya berapa harganya? Berapa ya? Lupa gue. Harganya banyak anjing mah. Aduh, mana tinggi banget lagi ini, gue mesti gini nih. Supaya pas di mulut gua. Nah, jadi kali ini kita bakal kali ini kita bakal ngobrol ngalor ngidul lagi bersama Calvin. Kita bakal tanya-tanya kehidupan Calvin sama kayak kita tanya-tanya kehidupannya Papian, kehidupannya siapa lagi namanya Padel dan bintang tamu lainnya. So tadi kita udah tahu tamu kita adalah Calvin, dan boleh diceritain sedikit nggak sih Pin, apa namanya, lu itu sebelumnya ada di mana, terus apa namanya kuliah di mana atau pernah kuliah di mana, terus segala macam lah, cerita lah, ngobrol. Oke, siap. Oke. Jadi gua nih awalnya kita ketemu di Turki ya. Kita ketemu di Oke, Turki karena gue sebelumnya tuh kuliah di AIBU ya, AIBU. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde okuyorum. Aku ya. Tamam mı? Tamam. Oh, di sana gue ya sampai lulus gue sempat kerja di kedutaan Republik Indonesia, sempat jadi tim medianya, sempat kemarin waktu ada gempa di Konya gue sempat turun Gempa tangan. di Konya. Kok di Konya? Di Maras. Kahraman Maras. Terus di mana lagi? Hatay. Di mana ya? Pokoknya daerah itulah. Daerah situ ya. Berarti kalau misalnya kalian belum tahu, Calvin ini termasuk tim media yang waktu itu korbannya itu sempat kita podcastin juga. Itu Papian itu kan korban gempa juga. Korban gempa waktu di Turki. Nah, sekarang ini tim media yang meliputi langsung kejadian di sana segala macam. Ntar kita juga bakal ngebahas tentang gimana pas lagi Calvin jadi tim media di sana. Tapi sebelum itu kita balik lagi pas lagi Calvin di Turki nih, Pin. Lanjut Pin, pas lagi di Turki, abis itu ngapain lagi Pin? Apa yang lo lakukan di Turki? Oke, jadi selama di Turki gue tuh selain kuliah, kerja lagi, kuliahnya jarang. Nah, Calvin ini salah satu contoh mahasiswa yang salah ya. Kalau misalnya ke Turki kita itu buat belajar, Calvin ini buat kerja. Tapi nggak salah juga karena pengalaman itu penting juga gitu ketika kita di luar negeri. Ini ngomongnya harus dekat sini Pin. Siap. Supaya kedengaran suaranya. Nah, jadi setelah lu kerja di Turki nih, sekarang kegiatan lu ngapain nih sekarang? Kan kita lagi ada di mana nih BTW? Kita lagi ada di Indonesia maksudnya. Kita lagi ada di Indonesia. So, sekarang Calvin udah tinggal di Indonesia ya, Pin ya? Betul. Kegiatannya apa nih sekarang di Indonesia? Atau ada fans lo atau siapapun itu pingin tahu kegiatan nggak tahu itu loh siapa. Gue mau ini sih ngucapin terima kasih dulu ke orang tua gue. Ya, lanjut. Ke Beyonce. Siapa? Beyonce, lanjut. Ya, kegiatan gue saat ini adalah gue
Masih seperti biasa, gua Nah, iya. sebagai fotografer, Sebagai videografer, fotografer, content videografer. creator, sama jualan. Jualan, Ya. oke. Jualan apa nggak perlu disebut lah ya. Nggak perlu Iya. disebut, nggak perlu disebut. Jadi Kalpin ini termasuk mahasiswa yang aktif juga ketika di Turki di bagian multimedia, karena emang dia suka atau hobi di ya content creator ataupun editing dan videografi atau apapun itu. Nah, Kalpin ini aktif di situ, makanya dia bisa jadi bagian dari tim KBRI. Habis itu dia apa namanya, pernah ikut ke Maras untuk jadi tim. Itu tim apa tuh, Pin, ketika lu di Maras tuh, Pin? Awalnya gue tuh cuma diamanahin untuk menjadi tim media. Tim media. Tapi karena gua Tim media KBRI ya. tim media KBRI, karena gua jadi kayak yang akses paling deket sama dubesnya itu gua, kemana-mana Pak Dubes pergi, gua yang selalu ikut sama dia. Terus akhirnya gua diamanahin juga sebagai sekretarisnya Pak Dubes. Oh Jadi, iya, sempet seriusan nih. beneran. Serius, oke. Jadi sempet beberapa kali kayak media, terus kayak bantuan kayak minta persetujuan Pak Dubes itu melalui gua, baru gua sampein ke Pak Dubes gitu. Ini Dubes yang waktu itu ya, bukan Dubes yang sekarang. Bukan yang sekarang. Dubes yang waktu itu. Nah, akhirnya dari situ lu ikut terjun ke Maras ya ketika itu ya. Nah, ceritain dong, Pin, apa namanya pengalaman lu ketika lu di Maras nih, apa aja yang lu lakukan, apa yang lu lihat di sana segala macam itu tuh gimana sih kejadian sebenarnya, karena waktu kejadian itu kejadian tahun berapa ya? 2023. 2023 ya? Iya. 2023 awal ya? 2023 awal ya? Awal apa pertengahan ya? Pertengahan, antara awal sama pertengahan. Nah, itu ceritain dong, Pin, gimana? Jangan nangis dulu. Jangan nangis dulu. Nah, ceritain kejadian ketika lu ngambil gambar di sana untuk jadi apa ya, tim dokumentasi di sana, itu tuh gimana sih ceritanya? Oke, jadi bangunannya segala macam. Ya awalnya gua kayak kesana tuh, yang gua pertama kali datang ke sana ya. Itu kan perjalanan dari Ankara menuju, waktu itu gua tuh di Adana. Hotel kita di Adana. Oke. Itu udah berangkat ke sana. Udah di perjalanan. Jadi kayak sepanjang perjalanan itu dari Ankara ke Adana, waktu sudah mendekati lokasi itu banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Udah hancur. Karena apa ya, waktu itu Indonesia ngasih bantuan tuh gimana ya, agak terlambat jadinya ya kita respon dari Dubes tuh cepat. Cuma waktu itu gua datang itu di saat pas bantuannya sudah berangkat. Jadi kayak pas di Kahraman Maras itu kan sempat bencana, terus Pak Dubes langsung dateng kan. Nah, itu gua belum ikut. Oke. Jadi gua ikut itu setelah 1 minggu setelahnya. Nah, itu di sana tuh bangunan kanan kiri tuh yang biasanya apa namanya apartemen yang 6 lantai, 7 lantai, 10 lantai, terus kayak itu semua rata tanah. Rata tanah ya. Apa ya? Gua iba lah ya. Iya, karena pasti ada kan yang ada di dalamnya gitu, orang-orang yang belum sempat keluar dan mereka tertimbun gitu. Kayak kasihan banget. Iya. Dan kejadian itu tuh ya menjadi kejadian yang apa ya, cukup jadi perhatian dunia juga ketika itu ya. Betul. Salah satunya Indonesia kita, sebagai mahasiswa di sana juga, ketika di Turki ketika ada kejadian itu kita nggak tinggal diam aja. Kita bersama teman-teman PPI Ankara waktu itu, kabinetnya Bang Choi sama Mas Fatih. Nah, waktu itu kita satu kabinet ya. Satu kabinet. Waktu itu kabinet kita lagi gacor-gacornya. Waktu itu itu Fatih apa itu ya, Nasrullah? Masih Coy ya. Jadi waktu itu kita
ikut menggalang dana dari teman-teman mahasiswa PPI untuk teman-teman mahasiswa yang ada di wilayah itu, karena ketika kejadian gempa itu ada juga beberapa teman-teman kita atau mahasiswa juga yang tinggal di sana. Salah satunya ya Papian itu. Di podcast sebelumnya kita sempat bicara tentang dia jadi korban gempa, kemudian pernah nabrak orang segala macam dengan ceritanya Papian. Nah, next dari situ ketika lu udah selesai di situ di gempa itu, selama di Turki kerjaan apa sih yang pernah lu lakuin lagi? Misalnya di media ini lu pernah tour guide orang atau apa segala macam. Ya gue pernah tour guide beberapa orang ya, kayak yang travel gue udah pernah, terus yang private juga gue udah pernah. Terus apa lagi ya? Itu di travel yang di private sama yang di grup itu tetap di bagian media ya? Iya, bagian media. Oke. Dan enaknya jadi media itu ya kemana-mana pasti di uang akomodasi segala macam dibayarin ya sama mereka ya. Betul. Sama orangnya. Dan jadi kita terima biasanya kita bikin itinerary gitu sih, kayak tujuan kita mau kemana, mau makan apa, nginep di mana gitu. Oh, itu lu juga yang ngatur ya? Oke. Jadi selain dari lu ikut tour, habis itu nganter-nganter orang segala macam. Nah, lu tuh bisa tertarik di dunia media ini sejak kapan sih, Pin? Sebenarnya kok tiba-tiba yang gua lihat pas lagi lu di Turki, bukan tiba-tiba sih, emang lu ada ketertarikan di media, tapi sejak kapan sih muncul lu tuh emang suka di itu? Media. Gua itu mulai suka tuh dari SD. Gua dari SD itu udah SD ya, masih kecil ya? Ya, masih segini lah. Ya. Itu gua udah mulai pegang kamera SD ya? Ya, SD lah, kelas 5. Gua masih pegang ketapel gitu anjing, susah banget. terus kelas 5, terus kayak waktu itu kan gua belum punya kamera, itu masih kamera minjem kan. Habis itu SMP tuh gua kayak SMP masih belum tertarik bala. SMP tuh masih kayak mainan Corel Draw, itu latihan desain gitulah. SMP itu ya? Iya. Oke. Terus SMA baru masuk organisasi yang namanya OSIS. Gua ikut di sana bagian media juga. Sampai waktu itu sempet gua iseng ya. Ngomongnya dekat, nanti takut penonton nggak kedengaran, susah. Iya. Maaf guys. Jadi waktu itu, susah lu. Nah, gitu aja. Nah, gini aja ya. Nah, jadi gini. Nggak apa-apa, nyantai, podcast patahin kita bisa aja. kayak gitu. Nah, gitu lebih enak, Cok. Nah, gini dong. Oke. Nah, jadi sampai mana tadi, Cok? Nah, gua ikut OSIS Jawa Tengah waktu itu. Nah, ketemulah, pokoknya gue masih di bagian media. Intinya kayak selama perjalanan hidup gue ikut organisasi, mau ikut kerjaan apapun, gue tetap di media. Gue setia sama media, walaupun kadang ada ya gitulah, kok mahal banget. Oke. Penyakit Indo tuh, itu penyakit Indo. Jadi ini nggak bisa digeser nih, dikunci nih kayaknya. Gak bisa, ini kendorin aja dah. Oke. Jadi Kalpin tertarik di media dari SD, kemudian SMP udah coba-coba Corel Draw, habis itu sampai ikut berbagai organisasi dari SMP, SMA, kuliah, bahkan sekarang kerja di media. Nah, biasanya tuh Pin ya, orang yang suka di media itu bukan orang yang suka ya. Pas lagi kita kecil tuh kan kita sebenarnya nggak tahu ya kita mau jadi apa ya sebenarnya. Terus kita itu selalu mencoba apa yang bisa kita buat. Waktu itu gue sempet juga tertarik di media kan. Cuman waktu itu gue tuh terhalang sama kata bapak gue tuh, ya itu tuh cuman ambisi pas lagi kecil doang. Nanti pas lagi gede lu bakal berubah kok. Enggak di situ lagi. Selain dari itu juga gue nggak dapat akses penuh untuk tekun di media atau fokus di media, makanya gue nggak terlalu inilah sama media. Nah, kalau dari elu emang
lu dari kecil atau sampai sekarang emang udah niat nih kayaknya gue gede bakal kerja di dunia ini nih, kayak gue tahu potensinya apa segala macam, gue harus apa ya, perdalami diri gue di dunia ini sampai setelah gue kerja gue dapat link-link kerjaan ya di dunia ini terus. Makanya dari SD, SMP, SMA sampai berbagai organisasi lu ambil di divisi yang sama di media. Itu apakah karena lu udah tahu jalan hidup lu ke depan atau gimana Pin kira-kira? Sebenarnya sih ya gua ini apa namanya, gua nggak terfikirkan bakal kerja di dunia tersebut sih, karena sebenarnya cita-cita gue media ini menurut gue hanya jembatan aja lah ketika gue mau memulai sebuah bisnis. Otomatis di zaman sekarang kan media itu sangat penting, jadi setidaknya gue menguasai media, jadi ketika gue punya bisnis gue paham algoritmanya segala macam, gue bisa mengikuti kemana arah pasar tersebut gitu. Benar. Ada lagi nggak yang mau ngomongin? Apa ya, udah aja. Oke. Jadi lu emang udah tertarik di dunia ini, lu udah ngerti di ini dan lu nyadar bahwa kedepannya ya dunia itu makin canggih lah ya. Ini BTW Kalpin megang laptop dia sambil kerja, tunjukin dulu dong. Takutnya dikira gimana gitu ya. Lagi kerja, dia kerja. Udah nggak usah spill banyak dikit aja, ntar tahu lagi project lo. Nah, jadi dia udah tahu kalau kedepannya itu dunia itu emang butuh apa ya, media. Kita tuh nggak bisa jauh-jauh dari media karena ya menurut gua media itu emang sepenting itu, apalagi di zaman sekarang gitu. Kalau misalnya dibilang kalau misalnya kita nggak ikutin media atau kita nggak bergerak di media, sebenarnya nggak salah bagi orang-orang yang nggak mau ikut atau nggak mau tahu tentang itu. Tapi nggak ada salahnya juga kita tahu tentang bagaimana cara dunia media itu bekerja, gimana cara ngelola misalnya bisnis di sosial media segala macam, karena itu impact-nya kerasa banget ketika kita mengelola media, kita punya bisnis atau kita punya usaha lain, antara kita tahu media sama kita nggak tahu media gitu. Nah, pendapat lu gimana nih Pin untuk orang-orang yang, karena ada loh di beberapa tempat orang-orang yang ya udah gue bodo amat sama sosial media, sama Instagram, YouTube, sama apapun itu. Nah, menurut lu gimana orang-orang yang menjauhkan diri dari media atau apa segala macam? Apakah ya setiap orang punya haknya masing-masing atau ya at the end ya lu bakal perlu media? Itu kira-kira menurut lu gimana? Kalau dari gua pribadi ya, sebenarnya kalau mau ini BTW minum siapa nih? minum gua. Teguk Aus lu ya? Aus. Teguk aja teguk. Lanjut. Kalau menurut gua itu, bentar, gua ke distract nih, gua kirim file dulu Cuk. Nah gitu menurut Kalpin. Jadi teman-teman harus ngerti juga. Belum lanjut. Oke, jadi sebelum Kalpin, mungkin sambil Kalpin ngirim itu juga ya, karena gue yakin nggak semua orang ngeh akan media. Yang dimaksud di sini adalah ngeh tentang seberapa pentingnya media itu di dalam kehidupan mereka. Ada beberapa orang yang mikir kalau misalnya media itu nggak sepenting itu, tapi ada beberapa orang yang mikir kalau kita ngerti tentang media, kita ngerti tentang apa yang akan kita lakukan segala macam di sosial media, itu jadi nilai plus juga buat kita. Nah, menurut lo gimana nih Kalpin? Nah, apa sih gua itu gak nyampe. Pertanyaannya tuh gimana orang-orang buat orang-orang yang enggak terlalu tertarik sama media yang kita maksud adalah emang bener-bener media. Kan ada orang yang emang bener-bener ngejauh gitu dari itu semua. Dia mau kayak mungkin misterius lah atau introvert lah atau apa gitu. Sebenarnya ada dua ini ya, kita bisa ngelihat dari dua hal. Yang pertama, dia memang udah orang tuh udah bener-bener dari keluarganya udah kaya dan dia butuh privacy. Kalau misal kaya nggak ada urusan sih. Oh iya, iya kan. Kalau misal anak pejabat orang kaya ya udah itu terserah lu sih.
Jadi kayak bisnisnya otomatis udah ngalir dah, lu nggak butuh media, nggak butuh apa, bisnis lu tetap jalan. Yang kedua, karena lu adalah perintis bukan pewaris ya, jadi lu tuh harus bisa membangun bisnis lu dari nol sampai jadilah intinya. Itu lu tetap, menurut gua media itu sangatlah penting. Karena ya atau mungkin ada ya yang orang itu, tapi susah sih bro, maksudnya kalau misalkan dia terlalu tertutup. Cuma kan sekarang banyak juga orang yang kayak dia tuh nggak main media tapi kayak dia ngejalanin media tapi bukan nama dirinya gitu loh. Oke. Tapi menurut gua ada lah di belahan dunia manapun itu orang-orang yang benar-benar pasti ada, karena gue pernah punya temen yang kayak dia nggak mau tahu tentang sosial media, entah itu impactnya positif atau negatif, dia udah emang benar-benar nggak mau gitu, karena mungkin menurut dia lebih banyak hal-hal negatif yang datang sama dia daripada hal-hal positif. Padahal kan kalau misalnya kita ulik lebih jauh, ya positif dan negatif itu tergantung bagaimana cara kita melihatnya aja sih. Seperti itu gitu sih. Ada yang mau sampaikan lagi? Kalau nggak ada kita pindah topik nih. Oke. Kenapa lu bisa putus sama Davina? Nah, itu. Ini pertanyaan tidak mutu ya guys ya. Ini karena ini gua nggak mau dibilang gua playing apa namanya, membela Katanya diri. lu selingkuh. Kita siapa anjing? Nggak ada. Gua nggak ada selingkuh sama sekali. Sama OT katanya. Sama OT. Siapa namanya, Jainab apa Alena? Oh Jainab ini cok namanya. Oh berarti lu beneran selingkuh? Kagak lah bro. Kagak. Oke, klarifikasi. Ini pertanyaan nggak mutu anjing. Ya, cuma klarifikasi dulu. Jadi gua tuh nggak ada selingkuh sama dia sama sekali. Kita tuh putus karena emang benar-benar putus dalam prinsip. kondisi baik, karena beda prinsip aja. Kita putus baik-baik ya. Bohong banget. Sumpah, Ada gua yang selingkuh gak sih? nggak ada, bro. Nggak ada ya? Ada yang mau sampaikan lagi? Furkon anjing. Jadi gitu, buat teman-teman yang nanya, kok tiba-tiba Davina nggak sama Calvin lagi? Mereka udah putus dengan baik-baik guys gitu. So kita pindah topik lagi. Nah, ketika media itu udah ada di dalam hidup lo, sekarang itu kan media itu bisa didapetin dengan sangat gampang, Pin ya. Apalagi dengan ada yang AI segala macam. Nah, akses untuk kita ke sana itu lebih mudah. Bagaimana cara lu bisa ngefilter hal-hal yang negatif dan positif? Kalau misalnya kita mau negatif, banyak banget bisa kita akses di di sosial media ini. Itu gimana? Maksud gua ya bahasa kasarnya, lu kalau misal mau lihat bokep tuh gampang banget di media gitu. Ya caranya dengan apa ya? Kita perlu menanamkan mindset di kepala kita itu dengan kuat. Karena kalau misalkan nih mindset kita lemah, otomatis kayak semua yang ada di kita, cara berpikir kita tuh jadinya lemah semua. Jadi kayak gampang terpengaruh oleh dunia luar, kayak gabut dikit, ngapain nggak punya kerjaan, mabok, ya kan? Habis itu ngapain? Cocol, gitu kan. Jadi kayak lu harus bisa mencari hal-hal positif. Tapi gitu. Tapi ngomongin masalah cocok tanam nih, gue punya satu orang, gue nggak bakal sebutin namanya. Dia kebiasaan dia cocok tanam sehari bisa 5-7 kali. Buset. Dan lu tahu gimana cara dia cocok tanam? Nih gue tunjukin. Dia gini cocoknya. Wah tuh. Nah gitu. Itu cara dia cocok tanam, dan itu bisa dilakukan sampai 5-7 kali. Mungkin dia punya alasan. Dia selalu bilang sama gue kalau dia nggak ngelakukan, dia nggak pernah mabok, dia nggak pernah zina, ya dia nggak pernah main cewek, dia nggak pernah pacaran segala macam, tapi dia selalu cocok tanam. Nah cocok tanamnya itu gitu-gitu. Tanam tuh apa anjing? Cocok tanam itu apa? Gue nggak maksudnya gue nggak paham nih. Cocok tanam yang dia maksud nih ke arahnya coli gitu. Gue nggak usah sebutin namanya, tapi pasti tahu nggak mungkin. Gue tahu temen rumah gue. Jadi gitu. Rambutnya keriting. Nggak usah sebutin, nggak usah disepel. Ini dia, gue yakin dia lihat nih dia video pasti nih. Nonton lagi. Ketawa, Cok. Dia pasti nonton lagi. Oke. Nah,
pertanyaan gua apa tadi ya? Nah, untuk ngefilter itu tuh, iya ngefilter itu gimana? Sejujurnya nggak semua orang bisa ya, dan ini menurut gua lumayan sulit karena ketika lu udah terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang negatif buat lu, dan otomatis psikologis lu tuh akan gimana ya, rasanya tuh ibarat kayak misal lu nonton porno lah, itu tuh ibarat lu tuh kayak candu gitu, dan lu untuk melepaskan hal itu tuh lu bakal susah banget. Itu sebenarnya kan kayak makanya nonton porno atau apa gitu kan merusak jaringan otak kan. Iya, Jadi memang secara instan dia tuh punya instan dopamin, yang mana lu punya rasa kebahagiaan ketika lu coli, dan setelah keluar lu akan menyesal. Itu namanya dopamin. Benar. Jadi udah kayak dokter gua anjay. Jadi apa ya? Ya gitu. Jadi ketika kita ngelihat porno segala macam gitu, kayak itu akan lebih mudah teringat kan? Iya kan? Ketika lu nonton kayak gerakannya lu apal kan? Iya, pasti, kan? pasti. Lu juga kan? Enggak praktekin enggak boleh. Nggak boleh. Sama istri. Oke, siap. Ya gitulah. Nah, memang sulit. Jadi kayak terkadang gue ngerasa di dunia yang saat ini nih, yang penuh dengan media lah segala macam, yang dikit-dikit yang scroll segala macam, itu kayak membuat banyak hal yang kayak gue merasa terdistraksi. Gue pernah kayak di momen kayak gue bosen main IG, bosen main TikTok, kayak sempet IG gue kan sempet gue restrict kan, kok restrict di nonaktif kan, gitu kan, deactivate, karena gue bosan itu karena kayak scrollan gue tuh kayak anjing, yang bawaannya tuh bikin pengen bermaksiat gitu. Astagfirullahaladzim. Tunjukin dong alat zikir lu, mana alat zikir lu? Nggak ada. Ada, BTW dia punya alat zikir guys, dipencet-pencet. Terus lanjut. Terus akhirnya gue apa ya? Gue merasa tuh kayak hidup gue nih di usia gue yang sekarang, nggak usah disebut ya, 40. Oh iya. Masa disebut. Iya. Kayak melakukan hal-hal itu tuh bikin anjing hidup makin terpuruk gitu, Terus kayak ketika lu udah semangat nih pengen berubah, tiba-tiba lu terjerumus lagi, berulang-ulang gitu kan, kayak anjing nggak mutu banget rasanya hidup kan. Terus akhirnya kayak buat apa nih media sosial bla 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 bla. Cuma apa ya kerjaan gue kan tetap butuh media ya, butuh IG segala macam. Cara ngefilternya. Nah, ngefilternya itu gue jadi kayak gue tetap menonaktifkan akun-akun gue, cuma gue tidak menonaktifkan akun bisnis gue. Jadi kayak akun-akun bisnis tuh biasanya dia udah terfilter sendiri. Jadi di search engine-nya tuh dia udah kayak ya apa yang lu posting gitulah. Kalau misalkan gue jualan produk segala macem gitu kan, dia yang muncul produk-produk tersebut gitu. Kayak kondom. Enggak. Bohong. Ini disuruh Furkon, disuruh Furkon. Bisik di situ kedengaran bangsat. Enggak. Oke, jadi gitu ya guys ya. Penjelasan dari Dokter Kalpin untuk masalah bagaimana kita cara memfilter hal-hal yang negatif dan hal-hal yang positif gitu. Ya, sebenarnya masih banyak sih caranya. Jadi kayak tergantung, kayak kalian tuh harus bisa mengenal diri kalian sendiri, Lanjut. Nah, kalau nggak bisa susah, sumpah. Gua mempelajari ini tuh kayak bener-bener. Ini serius apa bercanda? Enggak, ini bener. Oke, serius. Lanjut. By experience, bro. Ya, jadi kayak gitu, Gua kayak bener-bener mempelajari diri gue sendiri. Jadi kayak hal apa sih yang bikin gue tuh gak bisa melakukan ini. Dan itu benar-benar menurut gue itu sangat manjur tuh apa ya? Iya, manjur. Iya gitu ya. Dan akhirnya gue bisa lebih produktif lagi lah gitu. Oke. Ada lagi? Udah ada. Oke. Jadi itu teman-teman buat orang-orang yang
memiliki kecanduan akan hal-hal yang negatif itu sebenarnya kalau misalnya explore IG atau TikTok atau Twitter atau apapun itu tergantung dari apa yang sering kita lihat. Dan ya mereka apa ya, Instagram atau TikTok atau YouTube atau Twitter atau apapun itu bakal ngasih apa yang kita suka, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin lihat segala macam. Kalau kita sering pingin lihat hal yang positif, pasti ya kesannya juga bakal positif. Tapi kalau misalnya pingin negatif, ya pasti bakal negatif terus gitu. Ini sebenarnya pembahasan yang seru ya, antara masalah apa ya, internet itu apakah hal yang negatif atau hal yang positif sebenarnya. Nah, tapi gue pingin next lagi nih, karena kita bakal, kata lu lampunya 1 jam 1 harian lebih. Belum lu cas ya. Oke. Lampu flashnya mati guys. Nah, gue pingin lanjut lagi pembahasannya, balik lagi ke topik, yaitu ke lu nih. Setelah terakhir kali lu apa ya, berpengalaman di media sosial selama di Turki, kemudian lu berkelana ke sana ke sini, masuk ke apa namanya, ke KBRI, lu kerja di sana, lu ke sini. Nah, gimana ceritanya kok lu bisa tiba-tiba ada di Indonesia nih? Apakah lu memutuskan untuk kayaknya kerja di Indonesia lebih bagus, atau kayaknya hidup gua bakal di Indonesia, atau pilihan gua di Indonesia, atau karena lu dideportasi gara-gara nggak punya IKM? Sebenarnya yang pertama gue itu apa ya? Gue memilih pulang ke Indonesia aja sih, karena gue rasa Turki udah nggak cocok aja sih buat gue tinggal gitu. Jadi kayak untuk sebenarnya gue bisa aja perpanjang ikamet lah segala macam. Cuma kayak gue udah nggak ini aja, udah nggak feeling aja di Turki gitu. Hati lo emang udah nggak di Turki Iya, gitu betul. ya, lebih di Indonesia ya. Nah, berarti setelah lu merasa hati lu nggak cocok, kemudian lu menentukan pilihan hidup lu untuk kembali lagi ke Indonesia, apa sih yang lu lakukan sekarang nih di Indonesia? Lu kerja di mana? Kegiatan lu sekarang apa? Karena ya beberapa orang banyak yang penasaran kan sama lu. Mas Kalpin apa kerjanya sekarang? Mas Kalpin kegiatannya ngapain segala macam. Nah, boleh ceritakan dong, lu setelah kembali di Indonesia apa yang lu lakukan? Kalau misalnya kayak si Padel kemarin, setelah balik dari Indonesia dia apa namanya, daftar di UII, kemudian jadi bos kambing segala macam. Nah, kalau lu gimana? Ya kalau gue sih apa ya, jalanin aja lah yang namanya hidup kan ya. Kerja, yang ada kerja ya dikerjain, kalau ada nggak ada, kalau ada kerja dikerjain, kalau nggak ada ya disyukurin gitu ya. Nah, berarti ya sebenarnya ada sih beberapa proyek yang Kalpin kerjakan ya, salah satunya mobil tadi yang kalian lihat tadi, dan ada beberapa macam bisnis lagi lah yang Kalpin kerjakan. Cuman sebenarnya nggak mau sombong aja kan, dan ya nggak mau cerita aja. Nah, nggak mau cerita, ini nggak ada cerita tadi. Oh, ada cerita tadi ya sedikit ya. Nah, pertanyaan gua, setelah lu di Indonesia dan melihat bagaimana sistem kerja di Indonesia, menurut lu pernah terpintas nggak sih kayak anjing ternyata di Indonesia apa namanya, kayak yang lu cerita tadi, kalau misal di Indonesia buat ngerjain project ini bayarannya cuma segini, sementara kalau misal lu di luar segala macam, dan kemudian ada beberapa teman lu yang di bidang yang sama dan mereka tuh lebih dihargain segala macam. Nah, itu kira-kira menurut lu gimana? Ya sejujurnya gue sendiri sih gue merasa sedih ya sama culture-nya Indonesia yang menurut gue masih belum bisa menghargai sebuah karya seni. Karena di sini nih terlalu banyak nawar, banyak ini, nggak tahu kalau misalkan lu belajarnya berapa tahun, effort lu berapa tahun gitu kan. Kayak ibarat dokter lah, dokter tuh belajar jadi mahasiswa tuh 7 tahun kan, belum koasnya lah, prakteknya lah segala macem. Terus belum kayak misalnya lu apa dokter di luar penyetaraan lagi di Indonesia. Iya. Kalau misalkan lu sakit, lu cuma ditanyain dokter kayak, oh kamu kenapa, panas, bla 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 bla, gitu kan. Terus bayar, tiba-tiba bayarnya cuma ditanyain doang. Terus gue suruh bayar gitu kan. Iya benar-benar konsultasi doang padahal gitu. Ya kurang lebihnya gitulah, kayak pegiat, kayak konten kreator apa segala macam, mereka itu kan kayak
effortnya, kerjanya, kayak belajarnya itu lama guys. Jadi tolonglah dihargai dikit gitu. Ya jangan dikit, banyak lah. Oke. Jadi Sebenarnya ini nih menjadi salah satu Indonesian problem juga ya, ketika orang yang ngerti di bidang sosial media, apalagi diawali dengan kata ih fotoin gue dong, ih editin foto gue dong, ini itu dengan kan teman minta diskon dong kan teman segala macam. Nah itu tuh ngebuat rasa ya, yang benar kata Kalpin bilang tadi, kalau misalnya sebenarnya kerjaan ini nih adalah kerjaan yang profesional yang seharusnya dihargain, tapi ketika sistem kita di Indonesia masih belum bisa menghargain gimana effortnya para editor atau content creator atau apapun itu, sebenarnya bukan di bidang ini aja, di bidang yang lain juga, ketika kita belum bisa menghargain ini, nah maka apa ya, sulit untuk kita bisa mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya kita dibayar dengan ya bayaran harga teman, apalagi dengan sebenarnya harga teman itu sebenarnya gue nggak setuju banget, kayak lu minta bayaran terus karena udah kenal segala macam pakainya harga teman segala macam. Nah, itu tuh nggak cocok juga, karena ya lu harus, kalau misalnya lu di dunia kerja lu harus profesional menurut gue gitu. Gue setuju banget sama ini ya lu, karena sama Poltak. Oke, gue setuju banget sama dia nih. Karena emang kita harus bisa membedakan pertemanan dan bisnis. Karena ketika kita menggabungkan itu kayak nggak bisa bro, hancur bro. Ntar antara pertemanan lo yang hancur atau bisnis lo yang hancur gitu. Karena gimana ya, soalnya masalah uang nih sensitif ya bro. Sensitif. Jadi kayak sebaiknya lo omongin di awal kayak pembagiannya berapa. Intinya kalian bisa saling aman lah. Okay. Saling setuju gitu. Dan apa ya, kalau menurut gua nih kayak misalkan kayak harga temen lah atau apa, kalau menurut gua kalau misalkan harga temen ya sebisa mungkin karena itu temen lu kasih tambahan. Bener banget gitu, bukan malah minta dikurangin, minta diskon cuk. Kita harus bisa mensupport gitu bro. Saling support. Setuju nggak? Setuju. Nah ini juga salah satu hal yang harus ya kita pikirkan lah ke depannya. Orang-orang Indonesia segala macam masalah harga teman, menghargai teman apapun profesinya itu, menurut gua harga teman nggak bisa dimasukkan ke dalam ranah kerjaan, karena bener kata dia, antara pertemanan dan kerjaan itu harus dipisahkan. Kalau misalnya lo satukan antara pertemanan lo hancur atau bisnis lo yang hancur, tinggal pilih aja mau mana yang hancur, apa muka lo yang hancur gitu. Nah, paham. Ini kita udah berapa menit ini BTW kira-kira. Nah, bentar, lu ngomong dulu. Ini podcast tuh bisa kita bisa gitu ya. Apa ada kamera, Cuk. Anjing, maaf. Kamera gua, Cuk. Coba lu periksa. Enggak apa-apa. Dang. Udah 30 menit. Oke. Karena ada insiden kamera, kita closing statement setiap kali di YouTube gua tuh bintang tamunya harus ngasih closing statement. Ya sepatah dua kata-kata. Sampai subuh nih. Enggak usah, kelamaan anjing. Biasanya 5 jam lu. Ntar enggak ada yang mau nonton 5 jam, udah kayak film Marvel. Nah, closing statement, kira-kira closing statement lu apa untuk anak-anak muda, untuk siapapun itu, entah itu untuk siapa, bebas. Untuk lu yang pada nonton vlog ini nih, podcast dong. Podcast ya. Sorry, salah ngomong gua nervous jujur sama Poltak ini. Lu semua pada gabut sih anjing. Gabut. Jadi lanjut. Jadi ya udahlah ya, nikmatin aja gitu. Apalagi bintang tamunya gua nih anjing, tangan kanan dubes bro. Pernah ketemu Prabowo, ketemu Ganjar, ketemu Alam Ganjar. Wih, sombong banget cok. Nggak boleh. Jadi anak muda itu harus, gua bukan sombong, cuma gua mau nge-share. Jadi kayak kata-katanya dong yang bagus, biar ntar tuh bisa gua klip gitu loh. Oh gitu. Jadilah apa cok?
Bentar. Bebas. Ntar Mikir dulu. gua klip tuh kata-katanya. Paham. Terus gua kasih sound sedih-sedih gitu. Atau sound motivasi, bebas. Bentar gue mikir kelamaan, cok anjing. anjing. Ini yang ada di otak lu aja. Yang ada di Gue otak lu nyusahin aja. otak gue cok. Apa sih anjing gue lama ngeblank mikir. anjing. Udah. Kata-kata, kasih kata-kata itu loh. Kata-kata. Udah lama banget anjing. Udah ada. Gue nggak bisa kata-kata guys. Jadi ya Closing udahlah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, subs, and comment. Thank you guys. Gue suruh kata-kata cok. Cok, kami